menyambut hari jadi kota Tanjung Pandan ke-188, menjadi momentum bagi komunitas. Diskusi 17 Belitung menggelar silaturahmi dan dialog publik yang membahas berbagai isu strategis daerah. Pada Jumat malam 26 Juni 2026, di Sekretariat Komunitas, diskusi 17 Belitung jalan, air serkuk dalam Tanjung Pandan. Dialog menghadirkan narasumber Wakil Gubernur pertama Bangka Belitung Suryadi Saman, Bapak Nazalius, serta Division Head Area Belitung PT Timah, Feryandi, dengan dihadiri mantan anggota DPRD, aktivis, birokrat, dan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat dan pemuda. Dalam paparannya, Bapak Nazalius menyoroti usia kota Tanjung Pandan yang telah mencapai 188 tahun menjadi alasan kuat untuk melakukan pembenahan. Agar kota semakin menarik dan memiliki daya saing, ia menyoroti rencana kegiatan Integrated City Planning atau perencanaan kota. Terintegrasi yang bila dilanjutkan tentunya diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, penyusunan perencanaan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau tim penyusun dari kementerian, tetapi harus melibatkan berbagai stakeholder di Belitung agar nilai sejarah serta budaya lokal tetap terakomodir yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kota. Selain itu, Nazalius mengusulkan agar pemerintah daerah menyusun roadmap perencanaan kota Tanjung Pandan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Menurutnya, ini penting sebagai pedoman arah pembangunan, termasuk mengkaji peluang peningkatan status Tanjung Pandan menjadi kota administratif. Baik, jadi kebetulan KD 17 ini, pertemuan malam ini membahas beberapa hal, termasuk salah satunya adalah HJKT. Kenapa kita ada fokus ke HJKT? Karena apa? Usia Tanjung Pandan ini kan sudah 188 tahun, sudah cukup tua. Nah, ditambah lagi kita mendapat informasi ada kegiatan yang terkait dengan perencanaan kota yang terintegrasi atau Integrated City Planning. Nah, itu ada hal yang menarik bahwa ICP ini apakah dilanjut atau tidak, tapi intinya kita memang perlu pembenahan kota agar menjadi lebih exciting ke depan, bisa lebih terjual gitu ya. Nah, untuk itu ya perlu dilibatkan berbagai stakeholders, jangan hanya dari tim pembuat proposal atau yang dari Kementerian PU pusat yang membuat perencanaan tersebut, tetapi juga melibatkan stakeholders yang ada sehingga nilai-nilai sejarah, nilai budaya dari kota ini bisa terakomodir di dalam perencanaan tersebut. Nah, itu yang kita inginkan, yang memang kebetulan kami belum pernah mendengar apakah itu sudah dilakukan atau belum. Nah, kalau belum artinya belum terlambat untuk kita berkolaborasi agar perencanaan itu betul-betul punya ruh, punya jiwa. Karena kota ini sudah termasuk tua, sudah berbagai perubahan di pusat kota itu. Nah, sehingga perubahan-perubahan ke depan ini kita harapkan akan lebih membuat daya tarik kota menjadi lebih baik. Nah, di dalam HJKT itu yang kita harapkan. Juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan, tadi kita bicarakan juga, kita akan menyarankan kepada pemerintah untuk membuat roadmap perencanaan kota ini. Entah 5-10 tahun, sehingga kita akan melihat dalam 5 tahun ini kota ini akan kemana, 10 tahun kemana, apakah akan ada peningkatan Kota Tanjung Pandan menjadi kota administratif atau bagaimana. Nah, itulah yang akan dimasukkan di dalam roadmap perencanaan kota. Saya kira itu. Terima kasih. Masalah-masalah lain saya pikir sudah dibahas dengan PT Timah dan lain-lain. Sementara itu, Suryadi Saman menyoroti polemik jabatan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Ia mengusulkan penyelesaian melalui rekonsiliasi politik dengan mempertemukan perwakilan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, Suryadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat dukungan pengusulan khas Hanan Jodin sebagai pahlawan nasional serta mendorong kepastian pembangunan smelter maupun penguatan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertimahan. Di sisi lain, Division Head Area Belitung PT Timah, Feryandi menyatakan perusahaan mendukung forum dialog sebagai wadah mencari solusi bagi pembangunan Belitung. Ia menyebut pembahasan mengenai IUP dan rencana operasional smelter masih dalam tahap kajian perusahaan. Terima kasih, hari ini kita telah hadir dalam pelaksanaan diskusi bersama di komunitas diskusi 17 Belitung, yang mana dalam
pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini kita banyak berdiskusi, tentunya mencari solusi-solusi terbaik yang ada di wilayah Belitung ini. Tentunya kami dari PT Timah mendukung atas kegiatan ini yang menjalinkan saling silaturahmi dan juga beberapa yang terkait dengan informasi yang kami dapatkan terkait dengan permasalahan IUP dan juga termasuk dengan rencana kita adanya pengoperasian smelter yang ada di Pulau Belitung ini. Tentunya ini masih dalam tahapan kajian oleh perusahaan yang kami juga untuk bisa akomodir terkait dengan informasi yang telah kami sampaikan ke pusat. Yang semoga mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Sementara itu, Ketua Komunitas Diskusi 17, Belitong Rizali Abu Sama, mengatakan seluruh hasil diskusi akan dirangkum dan disampaikan kepada instansi terkait sebagai rekomendasi untuk mendukung pembangunan Belitung yang lebih maju dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita mengadakan diskusi 17 dengan acara dialog sesuai dengan momen hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-188. Kami mengadakan diskusi guna untuk jalannya roda pemerintahan daerah, masukan-masukan 5 tahun Belitung gimana, 5 tahun kedepannya bagaimana, dan rencana untuk disosialisasikan dengan pemerintahan. Habis diskusi ini kami semua dari pakar-pakar telah panjang lebar menceritakan dan akan kami rekomendasikan dengan jawatan instansi pemerintah. Saya rasa kami ucapkan selamat ulang tahun dari Kota Tuanjan dan Pak Bupati. Selamat berulang tahun Hari Raya Kota Pandan. Semoga selalu sukses, sehat, dan dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara silaturahmi dan dialog komunitas diskusi 17 Belitong, di Jalan Air, Serkuk dalam terawangnews.com melaporkan.